Pernah dengar kutipan yang katanya dari Mark Twain itu nggak? Yang bunyinya kira-kira bukan apa yang nggak Anda tahu yang bikin celaka. Tapi justru apa yang Anda yakin banget benar, padahal salah. Oh iya, iya pernah dengar. Itu dalam banget sih maknanya. Nah, itu nyambung banget sama pembahasan kita kali ini. Soal paradoks zaman sekarang. Kok bisa ya, di era informasi melimpah gini, malah tahu terlalu banyak itu jadi penghalang buat maju? Menarik tuh. Jadi kita mau gali soal itu ya? Betul. Sumber kita kali ini dari bagian pendahuluan buku Lean Learning, karya Pat Flynn. Kita mau coba bedah, kenapa sih kelebihan informasi ini bisa jadi masalah? Oke, oke. Siap. Kita mulai dari cerita yang, wah ini seru banget sih. Ada kelas prasekolah di California Selatan, gurunya namanya Miss Jenny. Presekolah ya, anak-anak kecil dong. Iya banget, usia di bawah 5 tahun. Nah, mereka ini punya masalah beneran. Tempat makan siangnya diserbu semut. Jadi terpaksa makannya di luar, panas-panasan. Waduh, kasihan dong. Terus gimana? Miss Jenny ini nggak langsung kasih solusi. Dia malah tanya ke anak-anak itu. Kita enaknya gimana ya? Oh, diajak mikir bareng ya. Keren. Iya. Terus mulailah mereka brainstorming. Idenya macam-macam banget. Ada yang lucu, ada yang aneh. Sampai ada usul makan aja semutnya. Atau pindah aja ke restoran Chick-fil-A. Ada-ada aja idenya anak kecil. Tapi semua didengerin. Akhirnya mereka sepakat, kita bikin peneduh matahari aja. Wow, solutif juga ya. Terus mereka beneran bikin? Beneran. Besoknya, pakai bahan seadanya, pipa PVC, selimut bekas, lakban sumbangan, mereka bangun itu peneduh. Mungkin nggak sempurna ya, tapi berfungsi. Mereka bisa makan siang lagi tanpa kepanasan. Wow, itu poin penting banget sih. Apanya tuh yang penting? Kesederhanaan cara mereka mikir dan bertindak. Mereka fokus ke satu masalah, jelas, panas. Nggak pakai lama mikir jenis peneduh terbaik, material paling bagus apa. Nggak. Langsung eksekusi ya? Betul, langsung bertindak. Eksperimen pakai apa yang ada. Belajar sambil jalan. Mereka cuma perlu tahu, cukup aja buat mulai. Nggak perlu jadi insinyur dulu buat bikin peneduh simpel gitu. Wah, beda banget ya sama kita orang dewasa kadang-kadang. Saya aja sering banget ngerasa harus riset dulu sampai detail banget baru berani mulai. Nah itu dia, kita ini cenderungnya kejebak di analisis paralisis. Analisis berlebihan. Ngumpulin info terus-terusan, baca artikel, nonton video, dengerin ini itu, harapannya nemu jawaban ajaib, solusi sempurna. Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya malah kewalahan sama info, information overload namanya. Terus tindakan nyata yang mungkin sebenarnya simple, jadi ketunda terus. Malah kadang nggak jadi dimulai sama sekali. Aduh, kena banget nih kayaknya. Nah, ngomong-ngomong soal pola pikir ini, si penulis buku ini, Pat Flynn, juga ngalamin sendiri loh. Oh ya, Pat Flynn? Iya, ini bagian yang menurut saya cukup bikin kaget. Flynn ini kan aslinya pembelajar banget. IPK-nya cum laude dari arsitektur di UC Berkeley. Keren kan? Wah iya, prestasi akademisnya oke banget. Tapi pas resesi hebat 2008 itu, dia kena PHK. Kehilangan pekerjaan impiannya sebagai arsitek. Di titik itu, dia baru sadar. Sadar apa? Sadar kalau semua ilmu arsitektur yang dia pelajari bertahun-tahun itu ternyata nggak bantu dia sama sekali buat ngadapin masalah kehilangan pekerjaan ini. Rasanya kayak, ya ilmunya itu nggak relevan gitu buat situasi nyata dia saat itu. Banget itu pasti ya, jadi katalis perubahan mungkin. Iya, jadi katalis. Tapi, ironisnya nih, tahu nggak apa yang dia lakuin setelah itu? Gimana? Dia malah balik ke kebiasaan lama. Ngumpulin informasi lagi sebanyak-banyaknya. Dia baca majalah bisnis, buku self-help, blog soal cari duit online. Harapannya, ya nemu jalan keluar dari situ. Waduh, terus gimana hasilnya? Ya, bisa ditebak. Malah makin pusing, makin bingung. Bukannya dapat pencerahan, dia malah balik lagi terkapar di sofa, frustrasi, dikelilingin tumpukan info yang nggak ngebawa dia kemana-mana. Kayak tenggelam gitu. Nah, ini dia nih inti masalah yang diangkat di sumber ini. Seringkali masalahnya bukan kita kurang informasi, tapi justru kelebihan informasi yang nggak dibarengi sama tindakan. Informasi tanpa aksi itu ya, sia-sia jadinya. Benar juga sih. Apalagi sekarang, algoritma media sosial, mesin pencari, itu kan seringnya malah memperparah. Mereka ngasih kita info yang kita suka klik, yang nguatin pendapat kita aja, belum tentu yang paling akurat atau yang paling kita butuhin buat beneran gerak maju.
Jadi kayak terkurung di gelembung informasi kita sendiri ya. Terus solusinya gimana dong menurut Flen? Nah, disinilah bukunya mulai ngenalin konsep lean learning. Intinya sih, balik ke cara anak-anak prasekolah tadi. Belajar secukupnya aja, just enough, buat bisa ngambil langkah nyata berikutnya. Belajar secukupnya untuk bertindak. Iya, terus bertindak, coba aja dulu. Lihat hasilnya gimana, terus belajar lagi dari situ. Adaptasi. Nggak usah nunggu sampai tahu segalanya baru gerak. Belajar sambil praktek ya. Bukan belajar teori, terus baru nanti praktek. Tepat. Jadi, kalau dirangkum nih ya, tantangan kita di zaman sekarang ini bukan lagi soal nyari pengetahuan, tapi lebih ke gimana mengelola pengetahuan itu biar nggak malah bikin kita macet. Kuncinya itu di keseimbangan antara cari info relevan sama segera ambil tindakan nyata. Sekecil apapun langkahnya. Oke, ini benar-benar jadi bahan pikiran ya buat Anda semua yang lagi dengerin. Coba deh direnungkan. Seberapa sering sih keinginan buat cari tahu lebih banyak lagi atau riset sekali lagi deh? Itu justru jadi alasan Anda buat nunda mulai sesuatu yang penting. Atau kapan terakhir kali Anda ngerasa udah tahu banyak banget detail soal sesuatu, tapi akhirnya malah nggak ngapa-ngapain sama sekali? Pertanyaan bagus tuh. Coba direfleksikan ya.